Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan informasi terkait dengan analisis perekonomian Provinsi Jawa Timur berbasis tabel IRIO 2016. Dalam penyajian saya kali ini, analisisnya lebih bersifat makro atau agregat ya. Untuk yang berminat menganalisis lebih mendalam atau lebih jauh dapat dilakukan dengan mengeksplorasi tabel IRIO ya yang ada di web BPS RI. Baik, kita mulai saja ya. Jadi pertama adalah konsep dari tabel IRIO itu sendiri, yaitu informasi yang menggambarkan hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar wilayah dan antar kegiatan ekonomi. Nah, ini kelebihan tabel IRIO dibandingkan tabel input-output ya. Jadi konektivitas ya, perdagangan antar provinsi ini digambarkan dalam tabel IRIO ya. Sedangkan dalam tabel IO tidak. Penyajian tabel IRIO seperti halnya tabel IO ya, di mana barisnya menunjukkan bagaimana output suatu sektor di suatu wilayah dialokasikan atau digunakan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir wilayah lain dan wilayah yang bersangkutan. Sedangkan masing-masing kolom menunjukkan pemakaian input antara dan permintaan akhir yang berasal dari wilayah lain dan wilayah bersangkutan, serta input primer suatu sektor dalam proses produksinya. Nah, di sini disajikan tabel IRIO secara sederhana ya, di mana ada 17 industri di setiap provinsi ya. Kalau kita melihat menurut baris, itu artinya kita melihat alokasi output ya digunakan oleh siapa saja. Misalkan kita di sini melihat baris Aceh yang terdiri dari 17 produk ya, itu digunakan oleh Aceh sendiri yang berwarna orange ya, dan digunakan oleh Sumatera Utara yang berwarna hijau, dan digunakan Papua yang berwarna biru ya dalam memenuhi permintaan akhir. Ya, demikian juga untuk permintaan antara, demikian juga untuk permintaan akhir ya. Produk Aceh ini digunakan oleh Aceh sendiri, oleh Sumut dan Papua. Sedangkan kalau kita melihat menurut kolom ya, itu kolom Aceh ya, itu artinya bahwa dalam proses produksinya Aceh membutuhkan input dari Aceh sendiri ya, itu yang berwarna orange. Kemudian Aceh membutuhkan input dari Sumatera Utara yang berwarna coklat, dan Aceh membutuhkan dari Papua yang berwarna biru. Nah, itu secara sederhana bagaimana cara membaca tabel IRIO. Baik, berikutnya adalah kita melihat bagaimana peran PDRB Provinsi Jawa Timur dalam perekonomian nasional. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa Jawa Timur yaitu menempati urutan kedua terbesar dalam peta ekonomi regional Indonesia 2020 dengan kontribusi sebesar 14,57% ya. Artinya Jawa Timur PDRB masih di bawah DKI yang nomor 1 sebesar 17,56%. Namun jauh di atas 32 provinsi lainnya ya. Berikutnya adalah bagaimana struktur ekonomi dari Jawa Timur ya. Nah, di sini kita lihat ada 10 sektor kunci di Jawa Timur yang memiliki kontribusi nilai tambah cukup besar ya. Kurang lebih 58% dari PDRB ya. Apa saja itu? Pertama, tanaman pangan ya, yang memberikan kontribusi 3%. Kemudian industri makanan ini cukup besar ya. Jadi yang warna biru ini yang kontribusinya di atas 5%, sedangkan yang warna hijau kontribusinya di bawah 5% ya. Yang terbesar itu adalah perdagangan besar ya.
dan eceran bukan mobil motor sebesar 11% dan konstruksi ya sebesar 10% ya. Dan total nilai tambah Jawa Timur pada tahun 2016 ya itu sebesar 1.884 triliun ya. Nah, ini adalah struktur ekonomi dari Jawa Timur pada tahun 2016. Sekarang bagaimana struktur permintaan dan penyediaan ya Jawa Timur pada tahun 2016 ya. Jadi secara total permintaan produk di Jawa Timur itu sebesar 4.200 triliun ya, di mana permintaan ini digunakan untuk memenuhi permintaan antara 1.521 triliun dan memenuhi konsumsi akhir sebesar 2.680 triliun. Untuk memenuhi permintaan ini ya disuplai oleh produk domestik sebesar 3.400 triliun, dari import luar negeri sebesar 286 triliun ya, dan import antar provinsi 510 triliun ya. Nah, kemudian kita bisa lihat pula masing-masing komponen konsumsi akhir itu ada konsumsi rumah tangga ya, konsumsi NLPRT dan seterusnya. Mungkin dari grafik ini kita bisa lihat ya bahwa total permintaan akhir 2.680 triliun itu rumah tangga paling besar ya meminta sebesar 1.008 triliun ya. Kemudian untuk ekspor antar provinsinya sebesar 744 triliun ya. Sedangkan supply ya supply produk domestik ya itu sebesar 3.405 triliun ya. Luar negeri ya 286 dan antar provinsi 510. Baik, kita coba lihat tabel turunannya. Kalau kita buat ke baris sama dengan 100 itu memperlihatkan bagaimana produk domestik dan impor digunakan untuk memenuhi setiap komponen permintaan akhir. Jadi kalau dari tabel ini kita bisa simpulkan secara umum produk domestik dan impor antar provinsi ya sebagian besar itu digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir ya. Sedangkan produk impor luar negeri itu sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan antara ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya impor luar negeri ya itu 60% digunakan untuk permintaan antara, sedangkan 39% digunakan untuk konsumsi akhir. Ya, berbeda dengan produk domestik, ya sebaliknya permintaan antaranya hanya 31% dan konsumsi akhirnya paling besar yaitu 68,75%. Ya. Kemudian dari masing-masing penawaran produk ini konsumsi rumah tangga paling besar ya permintaannya ya produk domestiknya itu 22%, impor luar negeri 25% dan antar provinsi 33% ya. Kemudian bagaimana kalau kita melihat menurut kolom ya yang memperlihatkan bagaimana setiap komponen permintaan akhir dipenuhi oleh produk domestik dan impor ya. Jadi sebagian besar komponen permintaan itu dipenuhi oleh produk domestik Jawa Timur ya sebesar 81% ya. Jadi secara agregat ya 81% permintaan itu dipenuhi oleh produk domestik ya, sedangkan sisanya dari impor ya. Impor luar negeri hanya 6,8% dan impor antar provinsi 12% ya. Sedangkan permintaan antara ya itu produk domestiknya 69%, impor luar negerinya 11% dan antar provinsinya 18%. Berikutnya adalah bagaimana neraca perdagangan. Nah, ini yang memperlihatkan konektivitas Jawa Timur ya perdagangannya dengan 33 provinsi lainnya ya.
Jadi, berbeda dengan Jawa Timur yang mengalami defisit, Jawa Tengah maksud saya mengalami defisit, Jawa Timur, sebaliknya mengalami surplus yang cukup besar yaitu 199 triliun ya, di mana, luar negerinya defisit minus 35 triliun dan antar provinsinya surplus 234 triliun ya. Secara total ekspor itu 995 triliun dan impor 796 triliun. Nah, sekarang kita lihat defisit surplus Jawa Timur ya dari perdagangan antar provinsinya itu terutama yang terbesar dari Lampung ya. Yang terbesar dari Jawa Barat ya. Jadi surplus perdagangan dengan Jawa Barat itu 105 triliun, kemudian dengan Jawa Tengah surplusnya 50 triliun, ya. Kemudian dengan Banten 28 triliun, dengan Bali 24 triliun. Nah, itu beberapa provinsi yang perdagangannya dengan Jawa Timur mengalami surplus untuk Jawa Timur. Sedangkan yang defisit juga ada ya, terutama dengan DKI Jakarta, Jawa Timur itu mengalami defisit minus 39 triliun ya. Kemudian dengan Kalimantan Tengah minus 22 triliun ya. Nah, inilah bagaimana konektivitas atau perdagangan antar provinsi ya, Jawa Timur dengan 33 provinsi lainnya. Kemudian berikutnya adalah daya penyebaran dan derajat kepekaan. Ya, di sini kita ingin melihat bagaimana keterkaitan suatu sektor dengan sektor-sektor lainnya. Ya, jadi kalau indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan di atas 1 itu bisa dikatakan bahwa sektor tersebut adalah sektor unggulan. Nah, di Jawa Timur itu ada 10 sektor unggulan, ya. Pertama adalah industri makanan, kemudian tekstil, ya, kayu, industri kertas, industri kimia, industri karet, ya, dan seterusnya. Ini adalah 10 sektor unggulan di Jawa Timur yang memiliki daya dorong, daya tarik yang cukup kuat, ya, sehingga kalau ingin dilakukan push terhadap sektor ini ya, maka perekonomian secara menyeluruh akan meningkat ya, dan pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mengalami peningkatan. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ya, lebih dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam